Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ucapan Syukur Doha. Saya mahasiswa Universitas Jogja di Medan, jurusan hukum. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil artikel saya mengenai sejarah hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara tata hukum, negara yang patut dengan hukum. Maka daripada itu, sebagai mahasiswa ilmu hukum harus mempelajari dan mengetahui segala sejarah yang muncul di Indonesia. Sejarah hukum merupakan salah satu bentuk kebebasan manusia yang selaras dan seimbang dalam berkehidupan bermasyarakat. Sejarah hukum diciptakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Munculnya hukum di Indonesia berdasarkan pada masa penjajahan di masa itu, di mana para negara asing melakukan tindakan kekerasan terhadap bangsa di Indonesia. Setelah menciptakan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dengan adanya hukum yang diciptakan dan berlaku, maka negara siapapun tidak akan bertindak sewenang-wenangnya terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian, sejarah hukum Indonesia adalah suatu cerita atau kejadian di masa lalu yang dikenal sebutannya legenda kisah atau hikayat dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada latar belakang. Dengan kemajuan zaman yang semakin signifikan dan modern, ada banyak generasi muda yang perlahan mulai mengabaikan betapa pentingnya mempelajari sejarah hukum Indonesia. Untuk itu sangat penting bagi para mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang adanya sejarah hukum di Indonesia, mengkaji lebih dalam bahwa Indonesia tidak bisa terlepas dari makna sejarah hukum itu sendiri. Bahkan ini merupakan suatu hal yang mutlak sebagai warga negara yang baik untuk mengenal lebih dalam arti sejarah ataupun sumber hukum Indonesia. Sejarah merupakan bentuk cerita yang mengkaji tentang suatu kejadian di masa lalu di mana hukum muncul dari sejarah, seperti yang dimuatkan oleh Surjono Sukanto mengatakan bahwa sejarah merupakan pencatatan yang bersifat deskriptif dan imperatif mengenai kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lampau yang ada hubungannya dengan masa kini. Apabila dilihat dari kegunaannya, maka sebagai pegangan diartikan bahwa sejarah adalah suatu pencatatan dan kejadian penting di masa lalu yang perlu dan untuk diketahui dan diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa, yang dijadikan sebagai suatu objek pandangan untuk sebuah landasan yang dimunculkan dalam sebuah dasar hukum yang berlaku di negara kekuasaan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Pada pembahasan ini kita akan mengkaji mengenai 3 item. Pertama, mengenai sejarah hukum Indonesia, mengenal sejarah hukum Indonesia. Yang kedua, pengertian dan tata hukum Indonesia. Dan yang terakhir, pengertian dan macam-macam sumber hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenal sejarah hukum Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, menjelaskan bahwa sejarah adalah history, yang dimana asal katanya yaitu historia. Sementara dalam bahasa Yunani menerjemahkan bahwa sejarah merupakan suatu hasil penelitian. Namun berbeda dengan bahasa Latin, di mana sejarah diterjemahkan sebagai historis. Istilah ini menyebar luas hingga beberapa bahasa telah menerjemahkan dengan arti yang berbeda-beda, yaitu dalam bahasa Spanyol historia, bahasa Belanda historie,
dalam bahasa Prancis histoire dan bahasa Italia storia. Sedangkan dalam bahasa Jerman yang semula dipergunakan sebagai istilah Geschichte yang awalnya berasal dari kata Geschehen yang berarti sesuatu yang terjadi, sementara istilah history diartikan sebagai kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Sejarah tata hukum Indonesia terdiri dari sebelum 17 Agustus 1945 dan sesudah 17 Agustus 1945. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian tata hukum Indonesia. Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut Rechtsorde yang berarti susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum di Indonesia adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang tertera sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Setiap bangsa mempunyai tata hukum tersendiri, demikian juga dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tata hukumnya, yaitu hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah merupakan susunan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata, yang disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana yang saling berhubungan, hukum acara pidana, dan saling menentukan satu sama lain. Sebab hukum pidana tidak akan pasti diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka hukum pidana acara pidana tidak akan berfungsi. Kedua, hukum keluarga yang berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Yang perlu dibuat peraturannya seperti ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya, dan ditentukan oleh hukum waris. Yang ketiga, pengertian dan macam-macam sumber hukum di Indonesia. Pengertian sumber menurut KBBI terdapat beberapa arti. Pengertian sumber hukum mempunyai arti tersendiri dan tergantung dari sudut pandang orang yang mengartikannya. Secara umum, sumber hukum merupakan sebuah sistem hukum dan suatu negara yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dan sebagai penegak aturan hukum. Selain itu, dalam sumber hukum mempunyai peran penting, yaitu sebagai pengatur dalam perilaku manusia serta untuk menghindari diri dalam masalah, termasuk keadilan hukum di negara Republik Indonesia ini sendiri. Bagian A, asas hukum merupakan suatu permulaan hukum. Contoh kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. Menunjukkan hukum terlebih dahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Prancis, hukum Romawi. C, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, dan masyarakat. Terakhir, sebagai sumber dari kita yang dapat mengenal hukum, misalnya undang-undang, batu tulis, dan sebagainya.
sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan dari sejarah hukum Indonesia, hukum dan sumber hukum adalah merupakan salah satu dasar landasan tata negara terhadap Pancasila, sebagaimana telah dijelaskan tentang hukum tersebut dan pentingnya hukum diciptakan. Maka dari sejarah hukum ini membawa kita untuk lebih mengenal dan mempelajari bagaimana tentang hukum atau sumber hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian saran. Sebagai saran dari penulis dalam artikel Sejarah Hukum Indonesia, membangunkan dan lebih mengenal hukum yang ada di negara kita, negara Indonesia Republik ini. Mengenal hukum dan sumbernya adalah hal yang penting untuk kita pelajari dan kembangkan supaya dalam dunia politik kita lebih mengetahui bentuk-bentuk hukum serta dapat menjaga martabat negara kita sendiri. Baik, demikian saja hasil presentasi mengenai artikel saya dengan judul Sejarah Hukum Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.